Sejarah manusia tidak pernah lepas dari kisah-kisah besar yang melibatkan sosok agung. Dalam setiap peradaban, selalu muncul tokoh yang dijadikan pusat pemujaan, entah karena keilmuannya, kekuatannya, karismanya, atau karena dianggap sebagai perantara antara langit dan bumi. Sosok ini bisa jadi raja, bisa pula seorang guru spiritual. Seiring waktu, mereka yang awalnya hanya dianggap sebagai pemimpin atau penunjuk jalan, justru disembah sebagai dewa. Mengapa hal ini terus berulang dari zaman ke zaman? Pertanyaan itu menjadi titik tolak perjalanan ini. Apakah mungkin bahwa sebagian dari sosok-sosok yang kini dipuja sebagai dewa atau avatar sebenarnya adalah manusia biasa, bahkan mungkin seorang nabi yang membawa ajaran tentang satu Tuhan? Jika ya, bagaimana proses perubahan itu terjadi? Dan apakah kita bisa menarik kembali benang merah spiritualitas lintas zaman ke akarnya yang murni? Manusia secara kodrati membutuhkan pegangan dalam hidup. Ketika hidup dilanda ketidakpastian, bencana, wabah, kelaparan, perang, manusia mencari makna di luar dirinya. Dalam kondisi ini, muncul individu-individu luar biasa yang mampu membawa perubahan. Mereka bukan hanya mengajarkan moralitas, tapi juga menunjukkan mukjizat, kebijaksanaan, dan ketenangan spiritual yang membuat orang-orang di sekitarnya menganggap mereka bukan manusia biasa. Maka terjadilah transisi. Dari guru menjadi resi, dari resi menjadi dewa. Proses ini disebut deifikasi, pengangkatan manusia menjadi dewa. Ini bukan hal baru, bahkan bukan pula sesuatu yang eksklusif dalam agama-agama timur. Di Mesir kuno, Firaun tidak hanya memerintah sebagai raja, tapi juga sebagai perwujudan dewa Horus. Di Roma, kaisar dianggap sebagai putra dewa Jupiter dan disembah dalam kuil-kuil negara. Di Jepang, kaisar merupakan keturunan langsung dari Dewi Matahari Amaterasu. Bahkan di kalangan Kristen awal, perdebatan apakah Yesus adalah sepenuhnya manusia atau sepenuhnya Tuhan telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, di balik itu semua, menarik untuk melihat bahwa banyak dari tokoh-tokoh agung ini sebenarnya mengajarkan satu hal yang serupa. Hidup bermoral, menyembah satu Tuhan, dan menjauhi penyembahan terhadap benda mati. Ajaran semacam itu ditemukan dalam jejak-jejak Krishna dalam Bhagavad Gita, dalam khotbah-khotbah Buddha, hingga dalam risalah-risalah Ibrahim dan Musa. Lalu mengapa mereka akhirnya didewakan? Sebagian jawabannya ada pada sifat manusia itu sendiri. Ketika tokoh agung tersebut wafat, para pengikutnya yang ingin mempertahankan ajarannya menciptakan simbol-simbol fisik, patung, kitab, tempat ibadah. Lama-kelamaan, simbol itu menjadi objek pemujaan, dan tokohnya sendiri berubah status menjadi ilahi. Disinilah ajaran spiritual berubah menjadi kultus, dan dari kultus lahirlah agama yang dipenuhi ritual simbolik. Dalam banyak kasus, generasi berikutnya tidak lagi memahami ajaran awal yang dibawa sang tokoh karena telah terselimuti oleh mitologi, legenda, dan tafsir-tafsir simbolik. Fenomena ini bukan soal benar atau salah, tapi soal sejarah dan dinamika sosial. Ketika kita menelusuri kisah Krishna dalam Mahabharata, kita tidak hanya menemukan tokoh mitologi, tetapi juga pemimpin bijaksana yang mengajarkan pentingnya berbakti kepada Tuhan Yang Esa. Dalam ajaran Buddha, kita menemukan seorang pangeran yang meninggalkan istana demi mencari kebenaran, mengajarkan kedamaian, dan menolak penyembahan terhadap dirinya sendiri. Namun kini, patung-patung Buddha ada di setiap vihara, disembah diberi sesajen. Pertanyaannya, apakah ini yang Buddha maksudkan? Hal yang sama terjadi pada tokoh Brahma, sang dewa pencipta dalam Hindu. Ia digambarkan memiliki 4 wajah, duduk di atas bunga teratai, dan menjadi salah satu Trimurti bersama Vishnu dan Shiva. Namun dalam beberapa interpretasi spiritual yang lebih tua, Brahma bukan sekadar dewa, melainkan lambang dari prinsip ciptaan dan kebijaksanaan ilahi yang satu. Bahkan, ada sejumlah peneliti yang mengaitkan Brahma dengan Ibrahim dalam tradisi Samawi, menunjukkan bahwa penyamaan tokoh antara Timur dan Barat bukanlah hal yang mustahil. Akan tetapi, menyamakan tokoh spiritual lintas agama bukan perkara mudah, sebab banyak yang merasa keyakinannya terancam ketika tokoh yang mereka anggap sebagai Tuhan disebut-sebut sebagai manusia atau nabi.
Namun, pemahaman semacam ini justru membuka ruang bagi dialog lintas iman, bukan untuk menyamakan semua agama, tetapi untuk mencari titik temu yang mengedepankan akhlak, tauhid, dan pengakuan akan kebenaran yang universal. Buku ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi, apalagi menyerang keyakinan agama manapun. Ia adalah undangan terbuka untuk berpikir, sebab bisa jadi, di balik legenda yang kita warisi selama ribuan tahun, terdapat kisah manusia-manusia pilihan yang pernah berjalan di bumi ini, mereka yang berbicara atas nama Tuhan, namun di kemudian hari disembah seperti Tuhan. Maka sebelum kita melanjutkan ke kisah Ibrahim, Krishna, Buddha, dan Brahma, mari kita letakkan satu kerangka berpikir, bahwa kebenaran spiritual bukanlah milik eksklusif satu kelompok, tetapi bisa ditemukan dalam jejak-jejak yang saling bersinggungan. Dan bisa jadi, saat kita melihat tokoh-tokoh besar dari sudut yang berbeda, kita justru akan menemukan kesamaan nilai yang lebih dalam daripada yang selama ini kita sadari. Nama Ibrahim bukan hanya dikenal dalam Islam, tetapi juga diakui dalam Yudaisme dan kekristenan sebagai bapak monoteisme. Ia bukan seorang dewa, bukan pula raja agung dengan kerajaan luas, namun sejarah mencatatnya sebagai figur kunci dalam peradaban spiritual yang menolak segala bentuk pengkultusan manusia dan benda. Ajarannya tentang satu Tuhan menjadi fondasi bagi tiga agama besar dunia, dan keberaniannya melawan tatanan kepercayaan politeistik menjadikannya sosok revolusioner di zamannya. Ibrahim lahir dalam lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala. Tradisi menyebutkan bahwa ayahnya, Azar, adalah pembuat patung untuk kuil-kuil yang ada di wilayah kerajaan Babilonia. Sejak usia muda, Ibrahim sudah mempertanyakan praktik-praktik itu. Ia melihat bagaimana manusia membuat patung dengan tangannya sendiri, lalu menyembahnya, menangis di hadapannya, dan meminta pertolongan dari benda yang bahkan tak mampu bergerak. Keraguannya tidak berhenti di situ. Ia pun mulai menengadah ke langit, memperhatikan bintang, bulan, dan matahari, bertanya dalam hati, apakah ini Tuhanku? Pencarian spiritual itu dicatat dalam Al-Quran sebagai proses penyadaran bertahap. Ibrahim awalnya memperhatikan bintang yang bersinar, lalu bulan yang lebih terang, hingga matahari yang jauh lebih besar dan menyilaukan. Namun ketika semuanya tenggelam dan menghilang, ia menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mungkin sesuatu yang fana, berubah, atau menghilang. Tuhan haruslah kekal, tidak terlihat namun maha hadir. Inilah titik tolak dari risalah Tauhid Ibrahim, dan disinilah perlawanan terhadap deifikasi dimulai. Salah satu kisah paling terkenal dalam hidup Ibrahim adalah ketika ia menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya. Ia melakukannya dengan sengaja saat semua orang pergi ke perayaan besar. Ia datang ke kuil, mengambil kapak, dan memecahkan patung-patung kecil satu persatu, kemudian menggantungkan kapak itu ke leher patung terbesar yang tidak ia hancurkan. Ketika masyarakat kembali dan melihat patung-patung mereka hancur, mereka marah dan menuduh Ibrahim. Dengan tenang, Ibrahim menjawab bahwa patung yang besar itulah pelakunya. Mereka tentu tidak percaya, namun jawaban itu bukan untuk membodohi, melainkan menyindir. Jika kalian tahu patung itu tak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian menyembahnya? Momen ini adalah puncak dari perlawanan Ibrahim terhadap deifikasi. Ia tidak hanya menolak menyembah benda mati, tapi juga ingin membuka mata masyarakat bahwa pencarian spiritual seharusnya tidak berhenti pada bentuk, simbol, atau sosok fisik. Tuhan tidak membutuhkan perantara dalam bentuk patung atau manusia yang didewakan. Tuhan tidak terikat ruang, tidak butuh kuil, dan tidak bisa dipersonifikasikan. Gagasan inilah yang membuat Ibrahim menjadi tokoh transformatif yang sangat penting dalam sejarah ketuhanan. Namun penolakan terhadap sistem dewa-dewi tidak membuatnya diterima dengan mudah. Raja Namrud, penguasa yang juga dianggap sebagai dewa oleh rakyatnya, memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup sebagai hukuman. Namun kisah yang beredar menyatakan bahwa api itu justru menjadi dingin atas izin Tuhan. Apakah ini mukjizat atau simbol bahwa keimanan sejati tak bisa dipadamkan oleh kekuatan politik dan sistem kepercayaan buatan manusia? Ibrahim tidak pernah mengklaim diri sebagai utusan Tuhan dengan keajaiban besar atau gelar mulia. Ia hidup berpindah-pindah, menetap di padang tandus,
dan hanya ditemani oleh keluarga kecilnya. Namun ajarannya tentang Tuhan yang Esa menyebar jauh melintasi waktu. Dari dirinya lahir keturunan yang membentuk dua garis keturunan besar, Bani Israel melalui Ishak dan bangsa Arab melalui Ismail. Kedua garis ini akhirnya menjadi asal mula Yudaisme, kekristenan dan Islam. Yang menarik, Ibrahim tidak meninggalkan patung, simbol, atau tempat ibadah khusus yang dijadikan warisan. Tidak ada patung Ibrahim yang disembah. Tidak ada kuil besar dengan arsitektur khusus yang dikaitkan dengannya. Yang ditinggalkan Ibrahim hanyalah kisah, nilai, dan ajaran, sebuah prinsip bahwa Tuhan adalah Esa, tidak menyerupai apapun, dan bahwa manusia tidak seharusnya menyembah selainnya. Inilah warisan terbesar Ibrahim. Bila dibandingkan dengan tokoh spiritual lainnya yang didewakan oleh pengikutnya, Ibrahim justru mengalami sebaliknya. Semakin diagungkan ajarannya, semakin dijauhkan ia dari konsep ketuhanan. Tidak ada sekte penyembah Ibrahim. Tidak ada gelar anak Tuhan atau inkarnasi Tuhan disematkan padanya. Dalam hal ini Ibrahim adalah pengecualian langka dalam sejarah spiritualitas dunia. Mungkin karena ajarannya sendiri begitu kuat dalam menolak bentuk-bentuk pengultusan, sehingga umat yang mengikuti jejaknya pun enggan menjadikan dirinya objek ibadah. Namun pertanyaannya muncul, jika Ibrahim bisa dikenal sebagai nabi besar tanpa harus didewakan, mengapa tokoh lain seperti Krishna, Buddha, atau bahkan Brahma mengalami jalan yang berbeda? Apakah karena konteks budaya, atau ada pengaruh kekuasaan dan mitologi lokal yang memperkuat proses deifikasi mereka? Ataukah sebenarnya, di awal kemunculan mereka, ajaran mereka pun serupa dengan Ibrahim tentang Tuhan yang Esa, hanya saja mengalami distorsi seiring berjalannya waktu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Sebab untuk memahami proses deifikasi, kita perlu menggali lebih dalam kehidupan dan ajaran para tokoh agung ini. Kita perlu menyingkap lapisan-lapisan mitologi dan simbol untuk mencari pesan spiritual yang mungkin tersembunyi di baliknya. Dan dalam pencarian itu, kita harus jujur dan terbuka bahwa kebenaran dalam bentuknya yang paling murni kadang tidak datang dari simbol atau cerita agung, tetapi dari kesadaran bahwa manusia bukan untuk disembah, melainkan untuk menuntun. Nama Krishna tidak asing dalam tradisi Hindu. Ia dianggap sebagai salah satu inkarnasi Dewa Wisnu, bahkan oleh sebagian umat sebagai bentuk tertinggi Tuhan itu sendiri. Namun di balik lapisan kisah mistis, mukjizat luar biasa, dan gelar keilahian yang melekat padanya, ada jejak sejarah yang memunculkan pertanyaan. Apakah Krishna sejak awal memang dianggap sebagai Tuhan, ataukah ia dulunya hanyalah seorang tokoh spiritual yang didewakan oleh pengikutnya seiring berjalannya waktu? Dalam naskah-naskah awal seperti bagian-bagian dari Weda atau bahkan Mahabharata, Krishna muncul bukan sebagai dewa dalam artian penuh, melainkan sebagai pahlawan, pemimpin, penasehat, dan guru. Ia terlibat dalam kehidupan nyata, berdiplomasi, memimpin pasukan, memberi wejangan moral, dan terlibat dalam strategi perang. Salah satu momen paling ikoniknya adalah saat ia menjadi kusir kereta Arjuna di medan Kurukshetra dan menyampaikan Bhagavad Gita, sebuah ajaran spiritual tentang kehidupan, kewajiban, dan pembebasan. Namun jika Bhagavad Gita dibaca dengan cermat, di sanalah proses awal deifikasi mulai tampak. Krishna dalam dialognya menyampaikan bahwa ia adalah sumber dari segala sesuatu, tanpa awal dan akhir, bahkan menyebut dirinya sebagai Tuhan dari segala makhluk. Tapi yang menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan sejarawan agama adalah, apakah pernyataan-pernyataan itu adalah kata-kata asli Krishna sebagai guru spiritual atau merupakan hasil tafsir dan penyusunan ulang ajaran yang ditulis ratusan tahun setelah peristiwa Mahabharata. Banyak sejarawan menilai bahwa tokoh Krishna yang historis mungkin adalah seorang pemimpin spiritual dan sosial di wilayah Mathura atau Dwaraka, seseorang yang sangat dihormati karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Ia mungkin memang memberi ajaran mendalam tentang kebaikan, pengabdian, dan kesadaran spiritual. Namun dalam proses transmisi ajarannya, dari generasi ke generasi, peran dan sifatnya pun berubah. Ajarannya tidak hanya dipahami sebagai petunjuk hidup, tetapi mulai diangkat
sebagai wahyu ilahi. Lalu perlahan, ia pun tidak lagi dilihat sebagai manusia bijak, melainkan sebagai Tuhan yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Fenomena seperti ini bukan hal asing dalam sejarah spiritual umat manusia. Dalam banyak budaya, tokoh yang memberi pengaruh besar seringkali dikultuskan setelah kematiannya, sebagian karena rasa cinta, sebagian karena keinginan umat untuk memiliki Tuhan yang dekat, Tuhan yang bisa dipahami dan dirasakan seperti manusia. Dan dalam masyarakat India kuno yang sangat mitologis, konsep Tuhan yang menjelma dalam berbagai bentuk, avatara, menjadi jalan masuk bagi deifikasi Krishna secara bertahap. Krishna pun menjadi simbol dari banyak hal: kasih sayang, keberanian, strategi, cinta, bahkan kenakalan masa kecil. Kisah-kisah masa kecilnya sebagai balita yang mencuri mentega, menggoda para gadis desa, dan menari di atas ular Kalia semakin memperkuat sisi mistis dan supranaturalnya. Masyarakat pun tidak lagi sekadar mencintai ajarannya, tapi mulai menyembah figur dirinya. Dan dari sinilah kuil-kuil Krishna mulai dibangun, ritual-ritual pemujaan disusun, serta mantra-mantra dipanjatkan dengan menyebut namanya. Namun, jika kita tarik ke titik awalnya, tidak menutup kemungkinan bahwa Krishna adalah seorang manusia biasa seperti Ibrahim yang membawa pesan kebenaran di zamannya. Perbedaan mendasar terletak pada konteks budaya dan respon masyarakatnya. Bila Ibrahim menolak dipuja dan ajarannya justru mengecam penyembahan terhadap manusia atau patung, maka lingkungan sosial Krishna membiarkan, bahkan mendorong pengangkatan tokoh spiritual menjadi perwujudan Tuhan itu sendiri. Perlu dicatat bahwa dalam Veda yang lebih tua, sebelum masa Mahabharata, nama Krishna tidak ditemukan dalam konteks ketuhanan. Ini memperkuat dugaan bahwa deifikasi Krishna adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh kebutuhan kultural untuk mendekatkan Tuhan kepada manusia. Maka muncullah konsep avatara. Tuhan datang dalam bentuk manusia agar bisa lebih dimengerti dan disembah. Pertanyaan pun muncul, apakah Krishna pernah menyatakan secara eksplisit bahwa dirinya adalah Tuhan, ataukah itu tafsir para pengikutnya yang kemudian berkembang menjadi dogma? Bila kita membandingkan dengan Ibrahim, yang ajarannya justru memurnikan Tuhan dari bentuk fisik, maka Krishna tampaknya menjalani proses sebaliknya, dari guru bijak menuju wujud ilahi. Apakah ini berarti Krishna bukan nabi atau utusan Tuhan? Tidak ada jawaban final. Bisa jadi ia memang pembawa wahyu, guru kebenaran yang menyampaikan nilai-nilai tauhid, namun ajarannya mengalami transformasi makna yang melampaui niat awalnya. Bisa juga bahwa deifikasi Krishna adalah strategi spiritual untuk menjangkau massa dalam sistem kepercayaan yang membutuhkan simbol dan bentuk. Apa yang menarik dari semua ini adalah bahwa pola deifikasi hampir selalu mengikuti narasi yang sama. Manusia agung, guru spiritual, perwujudan ilahi, Tuhan yang disembah. Dan Krishna menjadi salah satu contoh paling kuat dari proses ini. Ia bukan satu-satunya, dan sebagaimana akan terlihat di bab-bab selanjutnya, tokoh-tokoh lain seperti Siddhartha Gautama, Buddha, pun mengalami perjalanan serupa. Jika kita menelusuri lebih dalam, mungkin kita akan menemukan bahwa di balik dewa-dewa besar, ada manusia-manusia bijak yang ajarannya murni dan universal. Mungkin sebagaimana Ibrahim menolak didewakan, Krishna pun sebenarnya tidak meminta disembah tetapi hanya didengarkan. Siddhartha Gautama, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buddha, adalah sosok yang sangat dihormati dalam tradisi spiritual Asia. Ia bukan hanya seorang filsuf dan guru meditasi, tetapi juga pencetus jalan spiritual yang hingga kini diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun sebagaimana Krishna dan bahkan Ibrahim, kisah hidupnya pun mengalami transformasi dalam persepsi umatnya. Menariknya, transformasi itu tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari pengikut-pengikutnya yang memandangnya lebih dari sekadar manusia biasa. Buddha lahir sebagai pangeran di Kapilavastu, wilayah yang kini termasuk Nepal. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam kemewahan, dijauhkan dari penderitaan, dan tidak diperkenankan melihat sisi gelap kehidupan. Namun rasa haus akan pemahaman tentang makna hidup membawanya keluar dari istana, menyaksikan penderitaan umat manusia, dan akhirnya memilih untuk meninggalkan semua kemewahan demi mencari kebenaran.
Dalam perjalanannya, ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi dan mencapai pencerahan, sebuah kondisi batin yang dalam ajarannya disebut nirvana. Seluruh ajaran Buddha berpusat pada upaya pembebasan diri dari penderitaan melalui jalan tengah, menghindari ekstremitas kenikmatan dan penyiksaan diri. Ia menolak spekulasi tentang Tuhan yang personal, lebih memilih untuk menekankan pentingnya pemahaman diri, disiplin batin, dan cinta kasih. Ia tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Bahkan dalam banyak pengajarannya, ia dengan tegas mengatakan bahwa ia hanyalah seorang yang telah terjaga. Namun ironi muncul di masa setelah wafatnya. Beberapa sekte mulai menyembahnya sebagai makhluk suci yang bisa memberikan berkat, bahkan sebagai makhluk ilahi yang telah menyatu dengan kebenaran mutlak. Patung-patungnya mulai dibangun, altar didirikan, dan doa-doa mulai ditujukan kepada dirinya. Hal yang semula dilarangnya, yakni bergantung pada sosok luar untuk keselamatan, menjadi kebiasaan dalam praktik keagamaan sebagian umat Buddha di kemudian hari. Beberapa naskah Buddhis Theravada yang lebih tua mempertahankan pandangan bahwa Buddha adalah guru, bukan Tuhan. Namun dalam tradisi Mahayana dan Vajrayana, konsep tentang Buddha meluas hingga mencakup aspek-aspek metafisik. Ia bukan hanya guru, tetapi manifestasi dari kebijaksanaan kosmis. Dalam ajaran Vajrayana misalnya, dikenal konsep Buddha kosmis seperti Amitabha dan Avalokitesvara yang menerima pemujaan dan doa laiknya dewa-dewa dalam agama lain. Apakah ini berarti Buddha didewakan? Jika mengacu pada definisi deifikasi sebagai pengangkatan manusia menjadi Tuhan, maka jawabannya adalah ya, meskipun secara tidak langsung. Proses ini tidak instan. Ia berkembang dari kebutuhan psikologis umat untuk memiliki figur suci yang bisa dijadikan tempat bergantung, juga dari pengaruh budaya lokal yang terbiasa menyembah makhluk suci. Namun, tetap ada perbedaan mencolok. Buddha tidak pernah mengklaim ketuhanan. Bahkan ketika ia ditanya tentang Tuhan, ia lebih banyak diam atau mengalihkan pembicaraan. Fokus ajarannya adalah pada penderitaan manusia dan cara mengatasinya. Ia menawarkan jalan, bukan penyelamatan dari luar. Dalam hal ini ia sangat dekat dengan karakter Nabi, seseorang yang membawa pesan moral, mengajak manusia kembali ke kebenaran dan tidak mencari pemujaan. Yang menarik, beberapa ahli perbandingan agama berpendapat bahwa ajaran Buddha bisa dilihat sebagai bentuk awal tauhid fungsional, yakni keyakinan pada hukum moral yang tetap dan tidak bergantung pada mitologi. Dalam banyak hal, prinsip-prinsip ajarannya seperti tidak membunuh, tidak mencuri, berkata benar, dan hidup sederhana memiliki kemiripan dengan ajaran para nabi, termasuk Ibrahim. Proses deifikasi terhadap Buddha menggarisbawahi satu kenyataan. Manusia cenderung mengagungkan tokoh-tokoh luar biasa. Bahkan ketika tokoh itu menolak disembah, umat tetap berupaya memberikan tempat khusus bagi mereka. Keinginan untuk merasakan kehadiran yang suci, ilahi, dan tak terjangkau membuat umat menciptakan struktur-struktur pemujaan, meskipun itu bertentangan dengan semangat ajaran asli. Kisah deifikasi Buddha juga menunjukkan bagaimana budaya memengaruhi perkembangan ajaran spiritual. Di Tiongkok, India, Jepang, hingga Tibet, wujud Buddha bisa berbeda-beda. Di satu tempat ia tampak agung dan tak tersentuh, di tempat lain ia terlihat seperti ayah yang penuh welas asih. Semua itu lahir dari kerinduan umat akan sosok ilahi yang bisa mereka pahami. Namun satu hal tetap jelas, Buddha yang sejati tidak pernah meminta disembah. Ia hanya mengajarkan bagaimana keluar dari penderitaan. Sama seperti Ibrahim yang menghancurkan berhala karena ingin memurnikan keimanan kepada Tuhan yang tidak terlihat, Buddha pun sebenarnya mencoba membebaskan manusia dari keterikatan pada bentuk, simbol, dan sosok luar. Tapi seperti banyak tokoh besar lainnya, ajarannya akhirnya diselimuti oleh tafsir, mitos, dan penyembahan. Bila kita menyatukan benang merah dari kisah Ibrahim, Krishna, dan Buddha, tampak pola yang serupa. Dimulai dari seorang manusia yang membawa ajaran kebaikan, lalu diangkat menjadi makhluk suci dan akhirnya menjadi objek pemujaan. Sebuah proses panjang yang mungkin lahir dari cinta, tapi seringkali berujung pada penyimpangan makna. Apakah mungkin bahwa para nabi sebenarnya ada di setiap peradaban, namun sebagian didewakan karena umat kehilangan arah?
Ataukah manusia memang membutuhkan simbol ilahi dalam wujud manusia agar merasa dekat dengan kebenaran? Di bab selanjutnya, kita akan menelusuri akar dari kecenderungan manusia untuk mengubah nabi menjadi dewa, dan bagaimana proses itu mempengaruhi sejarah kepercayaan di berbagai belahan dunia. Di balik sejarah panjang peradaban manusia, satu benang merah yang terus menjalar diam-diam adalah kebutuhan untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi nyata. Tuhan, dalam konsep asalnya yang tak terjangkau dan tak terlihat, menjadi sesuatu yang terlalu agung, terlalu jauh untuk dipahami oleh kebanyakan manusia. Maka manusia mulai membentuk gambaran, simbol, bahkan wujud, sebuah proses yang lambat tapi pasti, deifikasi. Fenomena deifikasi bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang dari kekaguman, rasa hormat yang dalam, dan pengakuan atas kebijaksanaan atau kekuatan seseorang yang dianggap melampaui manusia biasa. Dari sinilah muncul istilah manusia suci, yang lambat laun diangkat menjadi makhluk ilahi. Dalam banyak kebudayaan kuno, dewa-dewa pertama bukanlah entitas langit yang turun dari nirwana, melainkan tokoh nyata yang pernah hidup, mengajarkan, memimpin, dan menginspirasi. Lihatlah ke masa Mesir kuno. Fir'aun tidak hanya menjadi raja, tetapi juga dianggap perwujudan dari dewa Horus. Di Jepang, kaisar dianggap keturunan langsung Amaterasu, dewi matahari. Di Roma, Kaisar Augustus menerima pemujaan setelah kematiannya. Keinginan manusia untuk meyakini bahwa pemimpin atau guru agung adalah perpanjangan dari yang ilahi telah ada sejak lama. Namun, hal yang menarik, deifikasi bukan hanya terjadi pada pemimpin politik, tetapi juga tokoh spiritual. Dalam banyak kasus, ajaran-ajaran murni tentang etika, ketauhidan, dan pencerahan mulai kabur setelah kematian sang guru. Para pengikut yang merasa kehilangan seringkali berusaha mempertahankan kehadiran sosok itu lewat pengultusan. Dari pengultusan lahirlah mitos. Dari mitos lahirlah pemujaan. Dari pemujaan lahirlah sistem kepercayaan baru yang mungkin sangat berbeda dari semangat awal sang tokoh. Contoh jelas bisa dilihat dalam transformasi sosok Krishna yang mungkin awalnya adalah tokoh bijak atau bahkan nabi menjadi inkarnasi Tuhan dalam tradisi Hindu. Atau bagaimana Buddha yang tegas menyatakan dirinya bukan Tuhan, kini memiliki ribuan patung dan altar di berbagai belahan dunia. Bahkan dalam konteks Ibrahim, kita bisa melihat bagaimana sebagian umat masa lampau mengaitkan kisahnya dengan legenda-legenda luar biasa hingga melewati batas manusia biasa. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Salah satu alasannya adalah kebutuhan manusia akan figur konkret. Tuhan yang tidak terlihat dan tidak bisa dijangkau sulit dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Figur manusia yang nyata, yang bisa didengar kisahnya, diteladani tindakannya, dan dirasakan kehadirannya, menjadi jalan tengah antara yang fana dan yang kekal. Dalam kerangka psikologis, manusia merasa lebih aman menyembah sesuatu yang pernah hidup, pernah berjalan di bumi, dan pernah berbicara pada sesama manusia. Alasan lainnya adalah upaya mempertahankan otoritas. Setelah seorang nabi atau guru besar wafat, para pengikut seringkali menghadapi kekosongan kepemimpinan. Maka dengan menjadikan sang guru sebagai makhluk suci atau bahkan dewa, mereka menciptakan sistem hierarki spiritual baru yang memberikan legitimasi pada pemimpin-pemimpin. Berikutnya, kami pengikut Tuhan menjadi dalih untuk mempertahankan kuasa bahkan jika yang disembah dulu pernah berkata sebaliknya. Menariknya, proses ini hampir tidak bisa dihindari ketika tidak ada sistem penjagaan wahyu yang kuat. Dalam tradisi Islam misalnya, konsep tauhid dijaga ketat dengan larangan menyembah selain Allah dan pelarangan menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk patung atau gambar. Al-Quran dijaga secara lisan dan tulisan sejak awal, mencegah penyimpangan makna secara masif. Namun dalam banyak tradisi spiritual lain, teks-teks suci ditulis puluhan tahun setelah sang tokoh wafat, disunting berkali-kali, dan seringkali tercampur dengan mitos lokal. Di titik ini, muncul pertanyaan penting. Apakah semua tokoh besar dalam sejarah kepercayaan manusia dulunya adalah nabi yang diutus Tuhan, namun ajarannya berubah karena deifikasi? Jika Krishna dulunya adalah nabi,
maka dewa-dewa di sekitarnya bisa jadi adalah manusia-manusia lain yang juga pernah menjadi pembawa ajaran. Jika Buddha dulunya seorang nabi, maka semua sistem pemujaan padanya justru bertolak belakang dari semangat ajarannya. Lebih jauh lagi, apa implikasinya bagi sejarah spiritual umat manusia? Bila sebagian besar nabi telah didewakan, maka ajaran asli tentang tauhid yang lurus bisa jadi telah tertimbun oleh generasi-generasi yang terlalu kagum hingga melupakan batas antara manusia dan Tuhan. Namun perlu ditegaskan, narasi ini bukan untuk menyalahkan atau meremehkan keyakinan umat tertentu. Sebaliknya, ia menjadi ajakan untuk menggali ulang sejarah, membuka diskusi lintas iman, dan menemukan benang merah yang selama ini mungkin tersembunyi. Dengan memahami bahwa deifikasi adalah proses sosial dan budaya, bukan instruksi ilahi, maka kita bisa mendekati kebenaran sejarah dengan lebih jernih. Di bab-bab berikutnya, kita akan menyusuri kemungkinan bahwa nabi-nabi yang didewakan ini sebenarnya berasal dari sumber wahyu yang sama, yakni Tuhan Yang Esa. Kita akan meninjau ulang ajaran-ajaran mereka, mencari kemiripan dalam nilai-nilai moral, serta menelusuri kemungkinan bahwa agama-agama besar dunia pada awalnya memiliki akar monoteistik yang sama, sebelum akhirnya dipengaruhi oleh budaya, kekuasaan, dan simbolisme lokal. Ketika menyusuri sejarah spiritual umat manusia, ada satu fakta menarik yang kerap muncul dalam fragmen-fragmen peradaban kuno. Hampir semua ajaran luhur yang kini dianggap politeistik ternyata memiliki jejak monoteistik yang samar namun nyata. Seolah-olah, dalam sejarah yang jauh terlupakan, ada seberkas cahaya yang menunjukkan bahwa ajaran tentang Tuhan Yang Esa pernah menjadi inti utama. Cahaya itu pudar seiring waktu, tertutup oleh mitos, simbol, dan tafsir budaya, namun tak pernah benar-benar padam. Mari kita mulai dari kisah Krishna. Dalam Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan Arjuna tentang Tuhan yang tidak berbentuk, tidak dilahirkan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ajaran tentang Brahman, kesadaran ilahi yang tunggal dan menyeluruh, sangat mirip dengan konsep tauhid dalam Islam. Namun dalam perkembangannya, Krishna sendiri dipuja sebagai perwujudan Tuhan, bahkan dianggap sebagai avatar dari Vishnu. Ajaran tentang penyatuan kesadaran berubah menjadi pemujaan pada sosok manusia setengah dewa. Apakah mungkin Krishna sesungguhnya hanyalah pembawa pesan dari Tuhan yang satu, namun kemudian ajarannya dilingkupi oleh lapisan mitologis? Lalu lihatlah Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Buddha. Ia dengan tegas menolak untuk disembah. Ajarannya bukan tentang Tuhan dalam bentuk personal, tetapi tentang jalan hidup yang benar, yang menuntun manusia keluar dari penderitaan menuju pencerahan. Ia menekankan etika, niat baik, dan keseimbangan batin. Namun dalam perkembangannya ajaran Buddha berubah. Patung-patungnya berdiri megah, ritual-ritual penghormatan dijalankan, bahkan dalam beberapa sekte, Buddha dipercaya bisa mendengar doa. Seperti kisah yang berulang, guru yang rendah hati akhirnya diangkat menjadi makhluk setengah ilahi. Di sisi lain, agama-agama Abrahamik seperti Islam sangat ketat menjaga ajaran tauhid. Nabi Muhammad dengan keras menolak pengultusan terhadap dirinya. Ia bersabda bahwa ia hanya manusia biasa yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Bahkan ketika umat mulai menyebutnya secara berlebihan, ia mengingatkan, "Janganlah kalian memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya." Dari sini terlihat betapa pentingnya penjagaan terhadap konsep tauhid agar tidak terdistorsi oleh rasa hormat berlebihan yang berubah menjadi pemujaan. Namun bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Ia adalah tokoh sentral dalam 3 agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Ia dikenal sebagai penghancur berhala, pemegang teguh ajaran tauhid, dan penantang tatanan politeistik masa itu. Namun dalam beberapa tradisi di luar Timur Tengah, ada jejak yang aneh dan menarik. Di India, ditemukan catatan kuno yang menyebut sosok bernama Ibrahama atau Brahm, yang dikenal sebagai sosok suci yang membawa ajaran tentang Tuhan yang tidak bisa digambarkan. Nama ini begitu mirip, dan sifat ajarannya pun sejalan dengan semangat Ibrahim.
Apakah ini sekadar kebetulan linguistik atau ada benang sejarah yang belum terungkap sepenuhnya? Dalam teks-teks kuno Veda disebutkan pula tentang pengorbanan agung yang dilakukan seorang rishi kepada Tuhan yang tidak terlihat. Pengorbanan ini tidak selalu dikaitkan dengan hewan atau manusia, tetapi dimaknai sebagai pengorbanan batin, menyerahkan ego, harta, bahkan anak, mirip dengan kisah Ibrahim yang diuji dengan perintah untuk mengorbankan putranya. Dan seperti dalam Islam, Tuhan akhirnya mengganti pengorbanan itu sebagai bentuk kasih dan pembebasan. Fenomena ini tidak terbatas hanya pada Asia. Di berbagai suku asli Afrika, ada konsep tentang Tuhan tertinggi yang tak terlihat, yang tak boleh dibuat patungnya. Di Amerika Selatan, suku-suku tertentu mengenal sosok pengajar spiritual yang mengajarkan kebaikan, menghindari pemujaan berhala, dan akhirnya menghilang secara misterius. Mereka tidak menyebutnya nabi, tetapi deskripsi dan fungsinya seolah-olah mencerminkan peran kenabian. Apa yang sedang kita lihat di sini bukan sekadar kebetulan naratif, tetapi kemungkinan besar adalah sisa-sisa wahyu yang pernah diturunkan kepada bangsa-bangsa terdahulu. Dalam Islam, konsep ini disebut nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Para nabi yang mungkin jumlahnya ribuan diutus kepada setiap kaum dan wilayah, namun tidak semua tercatat dalam wahyu yang kita kenal sekarang. Hal ini menjelaskan kenapa di berbagai belahan dunia muncul tokoh-tokoh spiritual dengan ajaran luhur yang mengarah pada tauhid, namun kini dikemas dalam sistem kepercayaan yang berbeda. Jadi, ketika kita bertanya apakah semua nabi pernah didewakan, jawabannya bisa jadi iya, setidaknya sebagian besar dari mereka. Ajaran mereka setelah wafatnya sang pembawa risalah jatuh ke tangan generasi yang lebih mengagumi sosoknya daripada pesan yang dibawanya. Mereka membangun patung, menciptakan kisah-kisah ajaib, dan akhirnya menyembah apa yang dulu mereka teladani. Tuhan pun kembali menjadi simbol, bukan lagi kebenaran yang murni. Bab berikutnya akan mencoba mengurai apa makna dari semua ini bagi umat manusia hari ini. Apakah kita harus menolak seluruh ajaran lama? Ataukah justru menggali ulang inti terdalam dari setiap ajaran, yakni bahwa Tuhan itu satu, dan para utusannya datang dengan pesan yang sama dalam bahasa yang berbeda? Dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia, satu hal yang paling sering berubah bukan hanya peradaban, bahasa, atau budaya, melainkan cara manusia memandang Tuhannya. Dari zaman batu hingga era digital, manusia terus bertanya siapa Tuhan itu, di mana Ia berada, dan bagaimana cara mengenalnya. Namun di tengah kehausan akan pemahaman itu, manusia justru kerap terjebak pada bentuk, nama, dan simbol, lupa bahwa yang sejati dari Tuhan bukan pada representasinya, tetapi pada hakikatnya. Jika kita melihat ulang kisah para tokoh spiritual besar yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, Ibrahim, Krishna, Buddha, bahkan sosok misterius seperti Zoroaster dan Lao Tzu, semua membawa satu benang merah, ajakan kepada kesadaran yang lebih tinggi, hidup yang benar, dan hubungan langsung dengan kekuatan ilahi yang melampaui wujud fisik. Namun setelah mereka tiada, ajaran yang dibawa mulai berubah. Nama mereka ditinggikan, cerita mereka dilebih-lebihkan, dan ajaran yang awalnya lurus menjadi bercabang. Masyarakat kemudian membentuk lembaga-lembaga keagamaan, menciptakan simbol-simbol baru, bahkan patung-patung, untuk menggambarkan sosok yang sebelumnya sangat menentang penggambaran. Lalu manusia menyembah patung itu, bukan pesan yang diucapkan sang guru. Dan begitulah, para nabi lambat laun menjadi dewa dalam imajinasi umatnya, bukan lagi pembawa kebenaran yang mengajak kepada Tuhan yang esa. Apakah ini berarti kita tidak bisa lagi mempercayai ajaran-ajaran kuno? Tidak juga. Justru disinilah tantangannya, memisahkan mana yang merupakan ajaran asli dan mana yang merupakan hasil penambahan manusia. Ini seperti mencoba menggali emas dari dalam lumpur. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Ketika kita membaca teks-teks tua dengan mata yang jernih dan hati yang terbuka, kita mulai menyadari bahwa banyak sekali ajaran di luar Islam yang secara nilai dan inti mengandung benih tauhid. Ia tersembunyi di balik lapisan-lapisan mitos, bahasa puitis dan simbolisme religius. Lihatlah bagaimana Krishna berkata kepada Arjuna
bahwa Tuhan adalah penguasa yang tak dilahirkan dan tak mati? Atau bagaimana Buddha menekankan pentingnya jalan tengah, menjauh dari hawa nafsu dan kemelekatan dunia? Atau bagaimana Konfusius mengajarkan pentingnya hidup jujur, adil dan berbakti, sebuah cerminan dari akhlak kenabian? Bahkan dalam tradisi-tradisi pribumi, sering kita jumpai konsep Tuhan tertinggi yang tak terlihat, yang disebut dengan nama berbeda di tiap suku. Wakantanka, Shangdi, Olodumare, semuanya merujuk pada satu kekuatan yang agung dan melampaui bentuk. Apakah ini berarti para tokoh tersebut adalah nabi? Mungkin. Dan mungkin juga mereka hanyalah manusia bijak yang mendapatkan cahaya kebenaran. Dalam tradisi Islam, kita percaya bahwa Allah telah mengutus banyak nabi ke seluruh penjuru dunia, bahkan lebih dari yang disebutkan dalam kitab suci. Dan sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Di antara mereka, ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. QS Ghafir 78. Maka bukanlah sesuatu yang mustahil bila Krishna, Buddha atau bahkan tokoh-tokoh yang kini hanya dikenal sebagai legenda, sebenarnya adalah nabi atau pengajar ilahi yang ajarannya telah dipelintir oleh waktu. Poin penting di sini bukan soal siapa yang disebut nabi dan siapa yang tidak, tetapi pada pesan inti yang dibawa. Semua ajaran suci sejatinya mengajarkan kebaikan, kejujuran, pengorbanan, dan pencarian makna hidup yang lebih tinggi. Yang membedakan adalah, apakah pesan itu masih utuh, atau sudah dilapisi berbagai embel-embel budaya dan kepentingan masyarakat. Modern kini dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, kita hidup dalam zaman informasi, di mana akses terhadap teks dan pemahaman lintas agama sangat mudah. Namun di sisi lain, perpecahan dan eksklusifisme makin menguat. Banyak yang mengklaim kebenaran tunggal sambil menutup pintu diskusi. Padahal jika kita mau jujur, agama bukan sekadar label identitas, tetapi jalan menuju Tuhan. Dan jalan itu bisa terlihat berbeda pada setiap budaya, namun tujuannya tetap satu, mencari Tuhan yang esa. Maka penting bagi kita untuk membangun ruang dialog, bukan untuk menyamakan semua agama, tapi untuk menemukan kebenaran dalam semangat kejujuran dan pencarian sejati. Apakah semua nabi pernah didewakan? Bisa jadi. Tapi yang lebih penting adalah, apakah kita masih mampu mendengarkan suara murni dari para nabi tersebut di tengah bisingnya suara zaman? Bab terakhir ini tidak menawarkan kesimpulan mutlak. Ia justru membuka pintu untuk berpikir ulang, untuk meninjau kembali apa yang kita percaya, dan untuk menggali makna sejati dari keimanan yang tidak hanya diwariskan, tapi juga dipahami. Sebab di balik setiap ajaran, mungkin ada kebenaran yang telah lama terkubur. Dan tugas kita sebagai manusia berakal adalah menggali, bukan menutup diri.